Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi an'ama ibadahu katsiratan la tuhsa wa la tustafda. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan qaidul anbiya wal wara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil ibadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Summa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini dan bulan Rajab yang tepat tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah yang diberkati serta di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami dan juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga usaha takwa yang kita laksanakan akan menjadi sebuah jalan yang sempurna untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelak berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Kewajiban sholat 5 waktu dimulai setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, yang diperjalankan oleh Allah di waktu malam dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dimi'rajkan atau dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Di dalam Al-Quran kisah Isra Mi'raj ini termaktub dalam firman Allah, Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada kalimat subhanalladzi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, kata subhana di sini menunjukkan saking agungnya Allah taala, hanya Allah saja yang mampu menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina dan dari Palestina sampai ke langit ketujuh hanya dalam waktu yang tidak sampai satu malam. Bahkan dalam suatu riwayat mengisahkan, setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, tempat tidurnya masih hangat dan tempayan bekas Nabi melakukan wudhu belum sampai kering. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Hadirin hafizakumullah. Pada kalimat selanjutnya ada kalimat asra bi 'abdihi. Allah tidak menyandarkan kalimat subhana dengan lafaz Allah, tapi dengan kalimat asra. Kebesaran Allah yang menjalankan di waktu malam kepada hambanya. Di sini Allah juga tidak menyebut Nabi Muhammad dengan menyebut namanya, tapi malah menyifati Nabi Muhammad yang diperjalankan dengan kalimat abdihi, hambanya. Kenapa Allah lebih memilih memberi label Nabi Muhammad dengan kalimat atau predikat hamba, padahal ia merupakan kejadian yang fenomenal? Sebagian mufassir seperti Imam Al-Qushairi menyatakan, hanya hamba yang memahami posisinya sebagai hamba apabila Tuhan melakukan apapun, walaupun tidak masuk akal di otak seorang hamba tersebut. Ia bisa memahami bahwa bagi Tuhan yang posisinya tidak sama dengan hamba mampu melakukan hal yang seolah mustahil di mata hambanya tersebut. Sebagian ulama menyatakan peniadaan status Nabi Muhammad sebagai nabi yang prestise di sini supaya Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat ujub. Sebagian ulama lain mengungkapkan hal itu untuk mengagungkan Allah semata dan sebagai bentuk tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Perjalanan Nabi pada Isra Mi'raj bukan atas inisiatif dan kemauan beliau, tapi murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala menjalankannya. Oleh karena itu, masuk akal atau tidak bagi seorang hamba harus mengedepankan posisi sebagai hamba yang mengagungkan ketuhanan Allah yang mampu melakukan apa saja, dan hamba tersebut menomorduakan akalnya yang serba terbatas.
Perjalanan malam Nabi Muhammad yang spektakuler dan fenomenal itu menghasilkan sebuah perintah solat 5 waktu yang dengan kisah cukup panjang, dan perlu kita garis bawahi di sini. Solat adalah sebuah perintah yang melalui momen sakral dan fenomenal. Oleh karena itu, kita harus malu kalau tidak melaksanakan solat atau meninggalkan solat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra dari masjid ke masjid merupakan sinyal dan petunjuk bagi kita untuk memakmurkan masjid. Sesungguhnya memakmurkan masjid adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak keutamaan dan pahala yang disiapkan bagi orang yang memakmurkan rumah Allah dengan melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Antaranya, memakmurkan masjid merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Allah firmankan dalam Quran surah Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atadz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kecuali kepada Allah, maka semoga mereka termasuk orang-orang yang berhidayah. Quran surah Taubah 18. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seorang rutin ke masjid, diantaranya melakukan sholat berjamaah, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang penuh dengan keimanan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Allah melipat gandakan pahalanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salat berjamaah menghapus dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yarfa bihi darajat wa yahmu bil khataya kasratul hudhu ila al masjid wa intidharu sholati ba'da shalah wa isbaghul wudhu bil makarih." Maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa, yakni banyak melangkah kaki ke masjid, menunggu solat setelah melaksanakan solat, dan menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang sulit. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, orang yang mencintai masjid dan memakmurkan berhak mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhihimullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh wa minhum wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid." Ada 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan di sisi Allah SWT pada hari kiamat yang tidak didapatkan oleh orang lain. Di antaranya adalah mereka yang hatinya terpaut atau dekat dengan masjid. Hadis Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, doa malaikat bagi orang yang berdiam diri di tempat ia sholat selama tidak batal wudunya. Rasulullah SAW bersabda, "Al malaikatu tusolli ala ahadikum ma dama fi musalla malam yuhdis Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama duduk di tempat ia sholat, yaitu di masjid, selama belum batal wudunya. Doa para malaikat adalah, "Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, sayangilah dia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Doa selamat yang sering kita baca menjadi aksi program unggulan dalam memakmurkan masjid. Pertama, salamatan fiddin sebagai tempat gerakan pemelihara akidah umat Islam ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sedangkan aksi yang berikutnya adalah wa'afiatan fil jasad sebagai tempat gerakan pelayanan kesehatan umat. Lalu yang ketiga, waziyaratan fil ilm, masjid sebagai tempat gerakan peningkatan sumber daya manusia jamaah di bidang keilmuan dan keterampilan. Lalu yang keempat, wabarakatan fil rizqi, yaitu sebagai pusat gerakan pemberian ekonomi umat. Lalu yang kelima, wa taubatan qablal maut, sebagai pusat gerakan dakwah, mengajak, menyadarkan orang Islam yang belum menjalankan syariah, dan dakwah sebagai tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rahmatan 'indal maut, dalam artian masjid sebagai pusat gerakan kepedulian sosial. Sedangkan ya asas terakhir adalah wa maghfiratan ba'dal maut, masjid sebagai tempat berdoa dan mendoakan orang yang telah wafat. Aksi antara lain berupa talqin mayit, tahlil dan yasinan, rotiban, diban, istighasah, dan lailatul istima. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar khutbah yang mulia ini
Kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian, marilah di Jumat akhir bulan Rajab ini perbanyak doa sebagaimana yang diingatkan Anas bin Malik radhiyallahu an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Dan mari kita memakmurkan masjid dengan sederet kebaikan, merutinkan masjid dengan kegiatan positif dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat berbagai macam musibah dan virus yang masih ada sehingga kita tetap sehat dan istiqomah dalam beribadah. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah seperti di Turki dan sekitarnya diberikan dan diganti kebaikan oleh Allah lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa jalani wa iyyakum lima fil ayati wa zikril hakim. Innahu wat-tawwabur raufur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa